Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace dari LLB. Saya akan menjelaskan tentang kelas Tunas Muda. Tunas Muda range usianya dari 13 hingga 15 tahun. Di SEAL tahun ini, tahun 2024, kita akan mengangkat tema dengan bengkel kreasi. Bengkel kreasi, apa sih itu bengkel kreasi? Bengkel kreasi adalah suatu bentuk kreativitas dari Allah membentuk kita manusia yang berbeda-beda dan merancang kita sesuai tujuan yang mulia. Kreativitas Allah tidak hanya berhenti saat penciptaan saja, tapi ketika Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menghapus dosa-dosa kita, bahkan hingga saat ini ketika kita ada di dunia ini. Bagaimana sih ciri-ciri atau karakteristik anak-anak tunas muda? Seperti yang kita tahu, anak-anak tunas muda ini adalah anak-anak yang memasuki masa pubertas. Mereka memiliki kecenderungan yang pemalu, tapi ada juga yang hiperaktif. Mereka memiliki rasa penasaran yang tinggi. Mereka mengikuti tren saat ini. Mereka memiliki emosi yang naik turun dan memiliki banyak pertanyaan dalam benak mereka. Mereka sudah tahu apa yang baik dan buruk, tapi mereka masih bimbang bagaimana atau apa yang harus saya pilih untuk hidup mereka. Seperti itu. Oke. Di hari keempat ini, kita akan belajar tentang Allah Sang Penebus. Sebelum memasuki pengajaran setiap harinya, di buku panduan guru sudah terdapat renungan untuk guru, renungan untuk kita sebagai guru-guru mempersiapkan diri kita untuk mengajar di hari berikutnya. Tapi saya sarankan untuk membaca buku ini tidak hanya sekali, tidak hanya satu hari sebelumnya, bahkan kalau bisa beberapa minggu sebelumnya supaya kita semakin disiapkan, semakin lebih mengerti, karena ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, mulai dari games, prakarya, dan lain sebagainya. Di hari keempat tentang Allah Sang Penebus. Di kelas tunas muda ini ada pembagian kelompok setiap harinya yang berbeda-beda anggotanya tentunya. Mengapa demikian? Karena kita mengajarkan kepada anak-anak tunas muda untuk mereka bisa akrab dengan teman-teman yang lainnya. Karena terkadang anak-anak tunas muda memiliki teman-teman yang circle-circle tertentu saja. Jadi mereka mungkin tanpa sadar mengacukan teman yang lainnya. Nah, di sini kita akan membagi kelompok berdasarkan warna, kertas warna. Ketika setiap harinya ada pembagian kelompok, tentunya ada aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan. Tekankan kepada anak-anak tunas muda, fokus kreatif saat ini adalah membuat suatu penemuan baru. Instruksikan kelompok untuk bertukar pikiran tentang penemuan baru. Jadi, setiap harinya ada fokus kreatif yang berbeda-beda dan saat ini hari keempat adalah tentang penemuan. Kemudian, di buku tunas muda ada tanda salib. Artinya itu adalah bagikan Injil. Karena kita adalah sekolah Injil liburan, maka yang harus ditekankan adalah Injil. Kita harus membagikan Injil kepada murid-murid tunas muda. Apakah bagikan Injil hanya saat di pendahuluan saja? Tidak. Di kelas tunas muda ini ada 4 bagian, yaitu pendahuluan, pendorong, pemeriksaan, penerapan. Dan di hari keempat ini, bagikan Injil ada di pendahuluan, pendorong, dan pemeriksaan. Ini yang harus kita perhatikan sebagai guru. Bagikan Injil di hari keempat adalah tentang Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dosa manusia itu banyak. Kita tanpa sadar setiap harinya melakukan dosa. Dan karena Yesus rela mati di kayu salib, Ia menebus kita dari dosa-dosa itu. Dia adalah orang yang tidak bersalah, tapi Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, menebus dosa teman-teman semuanya. Dan akhirnya kita dipulihkan. Hidup kita dipulihkan menjadi baru. Hidup kita dipulihkan untuk kita bisa bersama dengan Yesus di surga nanti. Lalu apa hanya sampai di situ saja? Tidak. Kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu inti dari bagikan Injil di hari keempat. Lalu guru-guru, asisten guru harus kembali melihat apa yang harus disampaikan kepada murid-murid tunas muda tentunya. Lalu ada kegiatan yang di buku murid yang berkaitan. Jadi antara buku panduan guru dan buku murid saling berkaitan. Jadi kita harus memperhatikan. Makanya dari itu saya tekankan sekali lagi untuk membaca ini jauh-jauh hari sebelumnya karena antara satu buku guru dan buku murid saling berkaitan dan harus diperhatikan. Oh ya, di SEAL tahun ini lampiran terpisah dengan buku panduan guru.
Jadi di bagian belakang ada lembar lampiran tunas muda yang bisa di-scan, kemudian akan diakses melalui Google Drive dan hasilnya bisa di-print sendiri, bisa dicetak sendiri. Ini dalam bentuk warna. Kemudian ada poster ayat bonus hari keempat yang diambil dari Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini yang harus dipelajari setiap harinya. Ada poster hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, lalu ke hari kelima. Lalu apakah hanya sampai di situ saja? Tidak. Tentunya kita sebagai guru harus mengajak murid-murid tunas muda untuk menghafal ayat tema dari Efesus 2 ayat 10. Kalau bisa, di hari keempat ini, murid-murid tunas muda sudah bisa menghafalkan dengan lancar ayat tema dari Efesus 2 ayat 10. Lalu, tentunya ketika pembelajaran hari ini selesai, pembelajaran hari keempat selesai, ada yang disebut penyegaran atau bisa disebut dengan games. Games setiap harinya pasti berkaitan dengan pelajaran hari tersebut. Jadi, kalau misalnya masih memiliki banyak waktu untuk melakukan games, ajak murid-murid tunas muda untuk bermain supaya mereka lebih aktif, supaya mereka lebih berinteraksi dengan teman-teman sekitarnya. Dan prakarya hari keempat yaitu bola lampu grafiti. Jadi saya sudah membuat contohnya seperti ini. Ini adalah lampu pijar yang dihias sesuai kreativitas. Jadi ini bisa dilakukan di kelompok ataupun perorangan. Kalau kelompok mungkin 2-3 orang satu lampu pijar ini, atau mungkin ingin dibawa pulang masing-masing boleh mengerjakan ini per individu. Apa sih maknanya dari prakarya ini? Karena dari awal kita sudah menekankan kepada murid-murid untuk fokus kreatif hari ini adalah penemuan, maka kita membuat sebuah penemuan baru untuk desain dari lampu ini. Jadi seperti itu prakarya hari keempat. Kemudian setelah prakarya, kemudian akan ditutup dengan cerita teladan. Cerita teladan hari keempat diambil dari kisah seorang gulam Masih Naaman tentang kepedulian dan kebajikan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di hari keempat ini. Terima kasih.